Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Halo, ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Semoga nggak bosan dan terima kasih sudah sampai di channel aku. Jangan lupa nih tontonnya sampai habis. Biar kamu tuh kalau misalnya dengar cerita tuh jangan cuma setengah-setengah, tapi sampai selesai. Kadang tuh orang kalau dengar cerita tuh cuma separoh. Janganlah dengar cerita tuh sampai selesai. Jadi kalau buat video sebelumnya itu cerita tentang aku yang resign. Terus habis itu di video ini aku akan cerita tentang suami aku yang resign dari karyawan dari perusahaan yang bagus dengan pemasukan yang bagus. Oke, udah tahu nih judulnya nih, udah tahu topiknya nih. Nah, yaudah subscribe dulu, jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa share juga sebanyak-banyaknya. Nah, jangan lupa tuh tombol apa sih yang jempol-jempol like itu juga dipencet. Kalian punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku di @mamayumsharing. Oke? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Suamiku yang resign, kepala keluarga, punya anak satu yang jelas, yang jelas yang udah lahir. Kondisinya aku hamil, aku lupa berapa bulan. Jadi suamiku tuh resign per November 2021. Per November 2021 itu dia sudah 9 tahun, 9,5 tahun, hampir 10 tahun dia kerja di perusahaan itu. Jadi memang dari dia lulus kuliah sampai dia resign itu cuma satu perusahaan, cuma memang beda-beda proyek aja gitu. Jadi dia bukan yang pindah-pindah perusahaan itu, enggak, bukan. Udah nih settle ya kehidupan ya setelah aku 17, 18, 19, 20, 4 tahun berarti. 4 tahun dengan satu pemasukan. Udah tenang, nyaman. Kemudian datanglah aku balik Jogja ya. Dramanya banyak. Pertimbangannya banyak banget. Apalagi basicnya, jadi basicnya keluargaku itu dua-duanya PNS, karyawan sampai pensiun, kerja dengan hidup dengan gaji gitu kan. Jadi ketika dengar suamiku mau resign itu langsung, ini udah nggak punya gaji loh. Kalau mau usaha itu mulai dari nol loh. Terus pemasukannya nggak tetep loh, naik turun loh. Kalau pas naik oke, kalau pas turun anjlok itu berasa banget loh. Nah gitu deh, pokoknya macem-macem. Maksudnya dramanya bukan cuma dari kami, bukan kami berdua tuh enggak, tapi dari keluarga besar gitu, dari orang tua ataupun keluarga suami dan juga dari keluarga aku gitu. Jadi memang pertimbangannya nggak cuma sehari dua hari, tidak, selama itu sampai berbulan-bulan, sampai aku harus meyakinkan diriku sendiri nih, sampai harus meyakinkan diriku bahwa oke, bisa, usahanya usaha bareng. Maksudnya usaha bareng tuh ya suami aku usaha, aku juga akan membantu dia gitu loh. Nggak minimal ngiklan deh gitu kan, menawarkan suamiku punya produk ini loh, suamiku kerja ini loh, kita punya usaha ini loh. Jadi itu bukan punya suamiku, tapi itu punya kami berdua gitu loh. Itu diyakinin dulu nih. Habis itu survei dulu ke teman-teman yang memang usaha gitu, memang suami istri usaha gitu, nggak ada gaji gitu. Setelah akhirnya oke, ya udah. Aku juga udah belajar investasi keuangan itu, keuangan keluarga mengelolanya gimana, itu juga udah pertimbangan. Jadi pertimbangan yang penting adalah pertama kesiapan mental dari si suami dan si istri. Karena kondisi resign, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak mempunyai pemasukan yang tetap, rutinitas atau kegiatan yang tetap itu harus dijaga gitu. Itu harus butuh kerjasama sih. Jadi sampai aku ini bikin setelah suamiku 1 tahun resign. Itu
gejolaknya banyak. Besok lagi ya ceritanya ya. Sekarang cerita yang suamiku resign dulu. Dramanya kita ceritanya besok lagi. Oke, pertimbangannya masalah mental. Oke, mental, kesiapan mental untuk kedua belah pihak suami istri. Karena itu bisa jadi sebuah keributan besar nantinya kalau misalnya dua-duanya nggak siap dengan kondisi yang baru. Kemudian yang kedua, yang pasti yang jelas memang di duit ya, di keuangan. Jadi yang aku tahu memang minimal itu adalah 3 kali dana darurat. Kita lihat dana darurat, jadi dilihatnya dana darurat 3 kali pengeluaran. Tapi ada juga yang bilang 6 kali, 12, lebih banyak itu lebih baik. Nah, kemudian ada lagi nih yang kemarin aku pelajari itu ditambah sama anggota keluarga. Jadi kalau misalnya kita nih anggota keluarganya 3, ya udah berarti 3 kali dan 3 kali pengeluaran bulanan dikalikan 3 orang anggota keluarga dikalikan pengeluarannya. Jadi misalnya pengeluarannya 5 juta dikali ke 3, 15 dikali ke 3 itu adalah 45. Jadi kamu punya saving minimal 45 juta. Oke, jadi kamu bisa meyakinkan diri untuk nggak ada pemasukan sama sekali dari gaji. Ya, dari situ. Oke, di situ dulu. Kenapa gitu? Kalau orang banyak bilangnya memang 3 kali pengeluaran aja, nggak usah pakai dikaliin kepala keluarga, anggota keluarganya. Tapi di tempat yang aku pelajari, di tempat yang aku tahu, logikanya jalan ya maksudnya. Maksudnya ketika dia ngomong gitu aku mikirnya oh iya juga ya gitu. Makanya itu yang aku ambil. Itu pengeluaran bulanan yang rutin. Oke, kayak apa sih kebutuhan-kebutuhan kita bulanan gitu, 5 juta. Kamu nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau misalnya pahit, masuk rumah sakit, tidak ditanggung asuransi, itu kan di luar lagi, di luar dana darurat. Oke, terus kalau misalnya pahitnya lagi, misalnya kena musibah, nah itu pengeluarannya lagi, itu kan bertambah lagi gitu loh. Jadi memang sebenarnya dia mengamankan dari kejadian-kejadian darurat, kejadian-kejadian tidak terduga. Nah, jadi dana darurat dikalikan dengan anggota keluarga ini tuh juga semakin buat kita mikir, jangan sembarang resign, apalagi kepala keluarga gitu loh. Jangan kayak gitu. Jadi udah mentalnya, habis itu keuangannya, terus kita udah oke, udah aman, udah oke, kita udah hitung-hitungan tuh. Jangan salah, kita berdua buka semuanya. Tabungannya berapa? Ini keluaran setiap bulan apa? Berapa itu dicatat itu. Lihat, oh oke, berarti kita rata-rata pengeluaran segini. Ya oke. Terus habis itu aku itu ketika lamaran itu udah dikunci di Jogja. Jadi papa mama aku udah bilang boleh nikah sama Arum, tapi Arum tinggal di Jogja gitu. Jadi memang kalau ada yang tanya, dana darurat segitu banyak, ngumpulinnya dari kapan? Orang kalau tahu paling cuma setahun 2 tahun. Temen deket kantornya suamiku itu paling tahunnya 5 tahun. Tapi sebenarnya kami itu udah ngeplannya dari sejak lamaran gitu loh, dari sejak pacaran dari sejak pacaran tuh kita udah nabung buat nikah. Pas mau nikah akunya dikunci di Jogja. Artinya suatu saat itu suamiku akan kembali ke Jogja, entah itu tahun berapa, tahun kapan, itu nggak tahu gitu loh. Makanya kalau ditanya dari kapan nabungnya, iya dari pacaran, dari sebelum nikah gitu loh. Jadi kita emang udah ngumpulinnya dari situ, bukan yang cuma setahun 2 tahun tuh, enggak, emang dari situ gitu loh. Jadi kapanpun suami aku bilang aku balik Jogja ya, itu berarti oke, gitu. Kita udah ada tabungannya gitu, ngumpulinnya dari sana. Karena memang dari awal akunya dikunci di Jogja, artinya someday tinggalnya di Jogja, kalau mau cari rumah atau apa itu di Jogja gitu loh. Dan memang suamiku kan lulusan teknik sipil ya, kalau teknik sipil di Jogja kerja sama orang itu secara pribadi kita ngukurnya kalau kayaknya lebih enak untuk usaha deh gitu. Jadi memang dari awal tuh kita udah oke, berarti besok kedepannya kita berdua usaha gitu, cari duitnya dari usaha. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman pada nanya resign pertimbangannya apa, ya itu tadi, pertimbangannya banyak, apalagi masalah finansial.
kita nyiapinnya udah dari lama gitu ya, anggapnya udah 10 tahun lah kita nabung gitu. Jadi makanya teman-teman kalau mau resign mikirnya jangan pakai emosi gitu. Jadi kalau kami kan udah pakai hitungan tuh, logika jalan, pertimbangannya ini jalan, duitnya jalan gitu. Yang nggak boleh, apalagi kepala keluarga, jangan sampai resign karena emosi. Kenapa? Karena ada keluarga yang harus dipikirkan. Jadi kalau mau resign mikirnya keluarganya dulu, anaknya, istrinya, terus tanggungannya ada nggak, cicilan dan lain-lain gitu. Nah kebetulan kami nggak ada cicilan, ya udah, itu membuat kami tuh lebih tenang untuk oke, mau resign sekarang siap gitu. Kalau misalnya teman-teman masih ada cicilan dan masih 30% dari gajinya pemasukannya, selesaikan dulu sambil kalau cicilannya udah makin dikit nih, mau stay di kota yang sama misalnya atau mau resign atau mau apa, itu sudah mulai siap-siap. Jadi persiapannya pun untuk usaha itu juga jangan mepet gitu. Kayaknya sih itu sih yang penting sih, karena resignnya kepala keluarga itu banyak sekali pertimbangannya. Yang kalau kemarin sih kebetulan ini kan teman dekat, sahabat gitu kan, sahabat dekat udah kenal sama kita berdua, jadi kemarin juga sempat nanya sama suami, terus suami tuh bilang yang penting jangan pakai emosi gitu. Jadi kalau mau resign boleh, tapi pakai logika, jangan pakai emosi gitu. Jadi buat drama-drama selanjutnya kita cerita di video-video yang besok lagi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.